Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilhaniatul Aini, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan praktik kucing untuk supervisi akademik untuk menyelesaikan tugas pada aksi nyata modul 2.3. Nah, kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh rekan saya yang hebat, guru kimia di SMA 1 Lembar, yaitu Pak Hersson. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hersson. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Guru. Sehat, kelihatannya memang sehat ini. Ya. Semangat terus ya, Pak Hersson. Semangat. Baiklah, Pak Hersson, tujuan kita untuk hari ini kita akan melakukan supervisi atau observasi nanti. Sebelum kita melakukan supervisi dalam kelas, Pak ya. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Pak Hersson. Ya. Siap, Pak ya? Siap. Ya, oke, terima kasih ya. Baiklah, tujuan nanti pembelajaran yang akan Pak Hersson capai di dalam kelas itu gimana, Pak? Oke, jadinya setelah saya merancang pembelajaran kemarin, jadinya ada 3 tujuan pembelajaran di sana yang saya buat. Yang pertama, nanti peserta didik itu dia itu mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab dari yang namanya pemanasan global. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti mampu menganalisis dampak setelah faktor, kemudian dampak dari yang namanya pemanasan global itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, nanti peserta didik itu mampu mengidentifikasi kira-kira solusi yang bisa ditawarkan mereka sebagai pelajar itu apa untuk mengurangi yang namanya dampak pemanasan global. Gitu. Baik ya. Jadi kalau dilihat dari segi tujuannya ini terkait dengan fenomena alam sekarang ya, itu mungkin kontekstual ya. Pak ya. Nah. Dan ada 3 nanti tujuan pembelajarannya apa. Baik, dalam tujuannya nanti kira-kira nih area pengembangan mana nih yang hendak dicapai oleh Pak Hersson untuk pada saat pembelajaran ada pengembangannya. Oke, mungkin dari segi kemampuan gaya belajar mereka yang nanti berdiferensiasi. Soalnya nanti saya di sana menggunakan pendekatan dengan gaya belajar mereka. Jadinya nanti yang satu mungkin lebih cenderung ke visual, nanti saya arahkan dia untuk yang namanya membuat poster atau peta konsep terkait dengan yang namanya pemanasan global. Selanjutnya yang kedua, yang senang dengan audio, mereka itu nanti saya buatkan dalam sebuah diskusi kelompok yang dimana mereka memecahkan masalah terkait yang namanya pemanasan global dengan cara mereka berdiskusi seperti itu. Jadi selain pengembangan tadi ya, keterampilan sesuai dengan gaya belajarnya, nanti akan ada poster. Kemudian selain itu nanti kemampuan cekap dalam pada saat diskusi kelompok. Kemudian ya, mungkin nanti pada saat itu nanti sosial emosionalnya itu mungkin masih ya. Itu melaksanakan tujuan, kemudian area pengembangannya kita pasti punya strategi ya, ya. Kira-kira Pak Hersson nanti strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya apa nih? Untuk strategi pembelajarannya, karena ini berkaitan dengan yang namanya konseptual dalam kehidupan sehari-hari mereka, saya memilih di sini strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadinya pembelajaran yang berbasis masalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka yang mereka alami. Kemudian saya menggunakan yang namanya metode nanti ceramah, sedikit saya memberikan penguatan materi, ya. Kemudian ada tanya jawab, kemudian ada presentasi hasil diskusi mereka. Gitu. Baik ya. Jadi ini sudah tertuang tadi RPP-nya ya. Jadi saya sempat lihat RPP-nya atau modul ajarnya Pak Hersson sudah tertuang di sana. Strategi yang dilakukan adalah PBL yang untuk mengaktifkan peserta didik dalam tugas pembelajaran ya. Baik Pak Hersson, mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Dalam kesempatan ini nanti mungkin saya akan observasi ke dalam kelas ya, tanggal 4 ya. Ya, jadinya nanti observasinya itu saya lakukan pada hari Senin tanggal 4 November di kelas 10
6. Ya, setelah upacara. Setelah upacara Pak ya. Siap. Nanti saya mohon izin nanti pada saat pada waktu tersebut saya masuk ke kelas. Siap. Terima kasih atas bantuannya Kemensos. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Oke, jadinya berjumpa lagi di pembelajaran kimia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Silakan mungkin ketua kelas bisa pimpin doa, ya, pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keagamaan dan keyakinan masing-masing. Dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih ke ketua kelas. Nah, sebelum kita belajar, Pak Guru absensi dulu ya. Siapa-siapa teman kalian yang tidak hadir. Aini Aprianto Gunawan. Oke, terima kasih ya. Jadinya marilah kita memberikan sedikit kepada teman-teman kalian yang mungkin pada hari ini belum bisa hadir ya, karena mungkin ada yang sakit, kemudian mungkin ada yang memang dia berhalangan tapi belum bisa mengirimkan surat atau memberi kabar kepada ketua kelas maupun wali kelas ya. Mari kita doakan supaya mereka itu segera diberikan kesehatan ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, jadinya pada minggu kemarin ya kita sudah membahas mengenai yang namanya kimia hijau ya. Jadinya apa sih, ada yang masih ingat apa itu kimia hijau? Oke, silakan. Mungkin ada yang masih ingat, sekedar mungkin masih nyangkut mungkin di kepala kalian. Ada yang masih ingat apa itu kimia hijau? Ada kimia dan hijau. Ayo, satu orang aja untuk mengulas materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Oke, jadinya ayo mungkin Ilham. Oke, Dana. Kimia hijau. Oke, tidak usah malu ya. Kalian ini di sini belajar, bukan mau macam-macam. Jadinya jangan malu. Oke, Hasbi mungkin. Apa itu kimia hijau, Hasbi? Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang, mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan pergunaan dan Bahaya. dan berbahaya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Kalau ke materi selanjutnya yakni pemanasan global. Ya, jadinya mungkin di telinga kalian itu mungkin sering kalian dengar ya kata-kata pemanasan global. Ya. Nah, kira-kira begitu Pak Guru sebutkan kata pemanasan global, apa yang terlintas di kepala kalian? Oke, jawaban dari teman kalian Siti Arvina, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Oke, tepuk tangan teman kalian. Tujuan pembelajaran kita ya ada 3 ya. Yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan faktor-faktor dari yang namanya pemanasan global. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global ini? Terus yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi kira-kira dampak dari pemanasan global ini apa saja. Ya.
Otomatis kalian juga merasakan dampak dari yang namanya pemanasan global. Kemudian kalian juga bisa menganalisis, ya, menganalisis kira-kira solusi atau bagaimana cara mengatasi dari yang namanya pemanasan global. Ya, nah sedikit pengantar materi dari Pak Guru, ya. Oke, pemanasan global. Ya, apa sih itu pemanasan global? Ya, benar yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, ya, Siti Elvina, ya. Pemanasan global adalah sebuah fenomena, ya, perubahan iklim, ya, yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata, ya, suhu rata-rata bumi secara umum yang mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Bisa saja efek dari yang namanya pemanasan global ini perubahan iklim. Ya, jadinya yang semulanya musim itu musim panas, musim hujan, jadinya itu menjadi musim panas. Itu adalah salah satu dampak perubahan jangka panjang yang disebabkan oleh yang namanya pemanasan global. Ya. Selanjutnya, penyebab. Apa sih penyebab dari yang namanya pemanasan global ini? Yang pertama itu adanya efek rumah kaca dan gas-gas rumah kaca dari yang namanya rumah kaca. Ya, nanti kita kalian cari, ya, nanti dari berbagai sumber, bisa dari HP kalian, ya, dari paket juga, ya. Kemudian selanjutnya penyebab dari yang namanya pemanasan global ini yaitu menipisnya lapisan ozon, ya, lapisan ozon. Selanjutnya dampak, ya, dampak dari pemanasan global itu sendiri menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau climate change, ya, perubahan iklim. Selanjutnya pencegahan, ya, jadinya nanti bisa kalian jelaskan secara lebih terperinci, ya, kira-kira untuk yang namanya mencegah dari yang namanya pemanasan global ini apa saja. Ya, yang pertama itu ada penghijauan. Ya, apa maksudnya penghijauan? Ya, silakan kalian jelaskan, ya. Kemudian pengelolaan sampah. Selanjutnya memanfaatkan bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya menggunakan yang namanya energi alternatif yang non fosil, ya. Oke, selanjutnya ozon dan pemanasan global. Apa itu ozon? Ya, ozon memiliki rumus molekul O3, ya, O3, yang dimana ozon itu terdapat pada lapisan stratosfer, ya, jadinya terdapat di atas, ya. Kemudian fungsi dari yang namanya ozon ini adalah menyerap sinar ultraviolet dari yang namanya luar angkasa. Ada yang tahu apa itu sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet itu apa? Sinar matahari, ya. Nah, selanjutnya lubang ozon, ya, terjadinya kerusakan dan penipisan lapisan ozon serta terdapat lubang yang semakin besar. Jadinya karena lapisan ozon yang ada di bumi ini dia itu berlubang, ya, sehingga itu bisa menyebabkan yang namanya pemanasan global. Jadinya sinar matahari atau sinar ultraviolet itu bisa langsung tembus ke permukaan bumi. Ya, selanjutnya dampaknya, ya, maksudnya ultraviolet yang berlebihan ke bumi menimbulkan yang namanya pemanasan global. Bisa juga menyebabkan yang namanya kanker kulit. Kemudian rusaknya biota laut. Di sini Pak Guru akan memberikan kalian LKPD, ya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Yang dimana nanti di sini kan Pak Guru menerapkan yang namanya pendekatan pembelajaran sosial emosional, yang dimana nanti pendekatan ini kalian itu dituntut untuk yang namanya mindfulness. Apa itu mindfulness? Artinya kalian itu silahkan memilih sendiri, ya, kira-kira kalian itu ingin belajar seperti apa, ya. Jadinya di sini ada dua nanti, ya. Yang pertama itu mungkin di sini yang memiliki
gaya belajar visual. Jadinya mungkin kemarin kan Pak Guru sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ya, jadinya kalian sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Pak Guru bagikan minggu kemarin. Ya, jadinya sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira kelompok kalian itu senang belajar dengan gaya belajar yang seperti apa? Apakah yang visual atau yang auditory? Ya, visual di sini maksudnya kalian itu nanti kalian itu lebih mudah memahami materi melalui gambar atau representasi visual. Jadinya bisa kalian buat nanti dalam bentuk sebuah poster atau bentuk dalam sebuah infografis. Ya. Selanjutnya yang kedua yang auditory. Ya. Jadinya untuk siswa atau kelompok ini lebih mudah memahami materi melalui yang namanya diskusi. Ya. Silakan. Sekarang Pak Guru mau bertanya sama kelompok kalian. Ya, Pak Guru kasih 1 menit dulu. Silakan kalian diskusikan. Kira-kira kalian mau menggunakan gaya belajar yang visual atau yang gaya belajar auditory? Silakan kalian diskusikan dulu. Ya, kira-kira kalian enaknya itu di mana? Ya, silakan kalian diskusikan. Ya, sebelum Pak Guru bagikan LKPD ini. Ya. Jadinya di LKPD ini nanti sudah lengkap petunjuk pekerjaannya, ya. Oke, silakan kalian diskusikan dulu. Gimana? Ya. Oke. Oke, sudah didiskusikan? Sudah? Oke, udah? Mana silakan? Sepakati, soalnya ini kan berdasarkan kesadaran kalian sendiri, berdasarkan kesadaran kalian berkelompok. Kira-kira kalian itu lebih mudah memahami materi pemanasan global ini secara visual kah atau secara audio? Ya, udah? Oke, Pak Guru tentukan kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 ya si Siti Ervina, kelompok 2 nanti si Aprianto, kelompok 3 Aini, kelompok 4 Haidir, kelompok 5 nanti dipimpin oleh Tesya. Ya. Oke, kelompok 1 kira-kira memilih yang mana? Yang visual itu yang gambar. Yang gambar. Yang visual atau audio? Audio, ya, oke, yang audio ya. Terus kelompok 2 visual. Jadinya nanti kalian buat tugas kalian ini dalam bentuk infografis maupun dalam sebuah poster, ya. Oke, silakan kalian baca petunjuknya nanti ya. Oke, ini nanti silakan kalian buat desainnya terlebih dahulu. Setelah kalian buat desain, silakan nanti keluarkan alat bahan kalian untuk membuat yang namanya poster. Oke, kelompok 3 ini yang mana? Audio atau visual? Audio. Oke, auditory. Jadinya nanti kalian menjawab soal-soal ya yang ada di dalam LKPD ini, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Jadinya silakan kalian bisa pakai buku atau HP kalian ya untuk mencari jawaban. Kelompok 4 audio. Oke, silakan. Kelompok 5 visual apa audio? Visual atau visual yang gambar jadinya. Oke, terima kasih. Jadinya ini nanti ya. Silakan dibaca dulu ini ya tugasnya ini ya. Buatlah infografis poster yang menjelaskan penyebab utama pemanasan global. Jadinya nanti isinya di sini apa sih penyebab dari yang ini? Harus ada di desain poster kamu ya. Silakan nanti bisa kalian cari referensi di internet. Oke, silakan kalian diskusikan. Ya. Harus nanti kita buat kesepakatannya. Siap
uji, ya. Silahkan nanti sepakati. Oke, silahkan dulu kalian diskusikan dulu, ya. Ya. Keluarin bukunya, makanya keluarin bukunya. Silakan, keluarkan buku kalian. Oke, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari yang apa namanya itu kelompok audio, kemudian dijelaskan lebih jelas lagi dengan yang namanya visual, ya. Jadi sudah ada gambaran dari yang namanya pemanasan global dalam bentuk poster. Oke, terima kasih, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham ya terkait apa itu pemanasan global? Ya. Apa itu pemanasan global tadi? Oke, satu orang. Oke, satu orang. Oke, silakan. Oke, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Ya, kemudian apa faktor-faktor penyebab dari yang namanya pemanasan global? Asap motor, terus apa rumah kaca, pintar. Penebangan hutan, oke, itu adalah salah satu beberapa buang sampah sembarangan. Ya. Kemudian dampak, tadi sudah kita berbicara mengenai faktor, sekarang dampak. Kekeringan, kebakaran hutan, kemudian punahnya flora dan fauna. Terus mencairnya es di kutub, oke, keren sekali. Jadinya secara keseluruhan kalian sudah memahami, ya, apa itu pemanasan global, yang kalian sudah mampu menganalisis faktor-faktor penyebab dari yang namanya pemanasan global. Kemudian kalian juga bisa menganalisis kira-kira dampak pemanasan global dalam kehidupan itu apa saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada proses coaching dalam rangkaian pasca observasi. Kali ini saya didampingi oleh Pak PP, Pak Haji Bamun Saputro, dan Pak Guru Hebat, Pak Herson Ali. Dan pada saat ini kita akan melakukan proses pasca observasi, ya, yang setelah tanggal 4 kemarin sudah melakukan observasi di dalam kelas pada kelas 6 pada materi pemanasan global, Pak, ya. Oke, tujuan kita untuk wawancara saat ini adalah kita ingin mengetahui bagaimana perasaan Pak Herson
sudah dilaksanakan dengan baik, pasti ada rasa puas Pak ya? Puas. Alhamdulillah. Nah, gimana nih ketika saya masuk di dalam kelasnya sebagai supervisornya ya, atau mungkin Pak Ersan sudah disupervisi oleh guru-guru yang lain ya, bagaimana perasaannya Pak Ersan? Oke, perasaan yang saya rasakan ketika ada guru itu, ini kan bukan siswa yang melihat saya pertama itu merasa gugup ya. Pertama saya merasa gugup, tetapi setelah berjalan itu gugupnya itu hilang karena sudah terbiasa. Wajar lah ya biasanya karena kita sudah belajar dulu tentang sosial emosional ya, bagaimana manajemen pengelolaan emosi kita. Oke Pak Ersan, pertanyaan nih terkait dengan observasinya. Siap. Bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas? Apakah sesuai dengan strategi atau model pembelajaran yang sudah direncanakan kemarin? Kalau tidak salah, itu strategi yang digunakan adalah model PBL dengan berdiferensiasi. Ya, gimana Pak Ersan? Menurut saya pribadi, selama proses pembelajaran berlangsung, saya merasa cukup maksimal untuk menjalankan proses pembelajaran, karena saya sudah menjalankan sintak-sintak atau langkah-langkah dari proses pembelajaran PBL, Problem Based Learning, kemudian dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengutamakan gaya belajar siswa. Ya, dari hasil pengamatan saya pada saat observasi juga sudah terlihat sudah dilakukan sintak-sintak pada PBL ya Pak ya, sudah bagus sekali rasanya. Tapi pasti ada kendala-kendala kita atau hambatan-hambatan kita pada saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira hambatan di awal proses pembelajarannya itu gimana? Mungkin hambatan selama awal proses pembelajaran itu mungkin dari segi mempersiapkan media pembelajaran seperti LCD. Soalnya kan di sekolah ini kan emang LCD itu mungkin ada beberapa. Kemudian guru juga di sini banyak yang menggunakan, jadinya seperti kita harus berlomba-lomba untuk meminjamnya. Makanya itu sudah kendalanya. Mungkin pertama mempersiapkan di awal proses pembelajaran itu. Iya, saya juga tahu hal itu kan soalnya jadi kita sama maklumi dan tapi selain hambatan terkait dengan sarana mungkin akan penggunaan media pembelajaran itu, tentu hambatan itu juga berasal dari siswa ya, Ersan. Nah, kira-kira ketika proses pembelajaran itu hambatan yang dari siswanya kira-kira apa? Mungkin hambatan dari siswa itu sendiri yang saya rasakan atau yang saya lihat itu mungkin dari segi keaktifan siswa itu sendiri, yang mereka itu masih belum berani untuk mengungkapkan atau mengemukakan pendapat atau ide-idenya itu, seperti itu keaktifannya. Baik ya, jadi ada berapa siswa yang aktif, ada berapa siswa yang tidak aktif. Benar. Ya Pak ya. Nah, kira-kira kenapa alasan ketidakaktifan atau hambatan yang tadi disebut yang dijelaskan oleh Pak Ersan? Oke, mungkin penyebab dari permasalahan tersebut dari yang saya lihat itu mungkin dalam pembelajaran itu yang saya lakukan kemarin itu, saya terkesan lebih menawarkan kepada siswa, misalnya contohnya seperti, ayo anak-anak siapa yang mau bertanya, anak-anak siapa yang mau menjawab, seperti itu. Jadinya terkesan mungkin siswa itu mungkin ada yang mau jawab, mungkin ada yang tidak mau jawab, nah seperti itu. Itu yang saya lihat dari siswa itu sendiri. Jadi nanti anak-anak saling tunjuk, gitu ya. Jadi saling tunjuk. Nah, ini kita pasti ada solusi dari untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ya. Kira-kira menurut Pak Ersan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan itu seperti apa? Oke. Solusi yang mungkin yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya itu mungkin saya itu di dalam memberikan pertanyaan kepada siswa tidak bersifat menawarkan. Mungkin nanti lebih saya tunjuk secara langsung, mungkin si A silakan jawab pertanyaan ini, si B. Jadinya terkesan siswa itu akan bersiap untuk menjawab pertanyaan dari saya, seperti itu. Ya, mungkin kira-kira solusi yang lain itu dari media pembelajaran atau pengelompokan siswa gimana? Oke, mungkin dari segi yang tadi permasalahannya yang tadi itu mungkin besok sebelum pembelajaran itu mungkin saya akan
pesen dulu ini media seperti LCD ini ke TU bahwa besok saya akan pakai di jam ini. Jadinya nanti itu tidak dia buru-buru lagi oleh teman-teman yang lain. Kemudian untuk pengelompokan saya akan lebih mengelompokkan siswa itu secara lebih heterogen lagi, secara lebih beragam dengan kemampuan mereka, kemampuan istilahnya yang sedang, yang tinggi, dan sebagainya. Heterogen. Ya, sesuai dengan kesiapan belajar belajarnya gitu ya, mungkin ya, biar diferensiasinya lebih enak lagi gitu ya. Mungkin nanti ada ditampilkan video mungkin alasannya. Oke, ini kira-kira nih kapan solusi ini akan dilakukan, actionnya kalau gitu gimana? Mungkin action atau perbaikan dari proses pembelajaran ini akan langsung saya lakukan di pembelajaran selanjutnya. Sudah langsung gitu ya, nanti langsung. pada proses pembelajaran selanjutnya mungkin bagaimana lebih mengaktifkan siswa lagi dengan mengelompokkan heterogen, pembelajaran lebih diferensiasinya lebih ngena ya Pak ya. Baiklah, itu saja yang saya tanyakan, tapi ini di akhir pertanyaan saya, bagaimana perasaan Pak Harrison setelah kita melakukan serangkaian dan kegiatan supervisi dari kemarin ya Pak ya. Kemudian saya masuk ke kelas observasi dan pada saat hari ini kita pasca observasinya, gimana secara keseluruhan perasaan Pak Harrison? Oke, jujur secara pribadi dengan adanya kegiatan ini saya itu merasa senang, sangat senang. Saya itu merasa terbantu sekali untuk mengidentifikasi atau mengenali apa saja kekurangan-kekurangan yang saya lakukan selama proses pembelajaran. Jadinya dengan adanya observasi ini, jadinya saya lebih bisa mengenali, oh ternyata permasalahan saya itu di sini. Kemudian langkah yang saya bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa. Saya merasa sangat senang, terbantu. Mantap ya, memang itulah solusi memang yang diharapkan dari proses supervisi ini ya. Bagaimana Pak Harrison menemukan, mengidentifikasi hambatan-hambatannya, kemudian menemukan ide untuk mengatasi hambatan-hambatannya. Saya ucapkan semangat terus Pak Harrison ya. Siap. Baiklah, percakapan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dari mulai pra, observasi dan pasca. Oke, terima kasih ya Harrison ya. Terima kasih juga Bu Guru untuk mungkin saran-saran dan masukan yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Harrison, terima kasih juga. Baiklah, sekian percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Selanjutnya mari kita akan mendapatkan umpan balik atas percakapan kami ini dari Pak PP, Pak Haji. Mohon umpan baliknya Pak Haji. Baik, saya langsung saja Bu Ilhan dan Pak Harrison. Luar biasa sekali tadi atas hasil dari coaching supervisi akademik, dan hari ini kita lakukan adalah pasca observasi. Luar biasa, dari seluruh rangkaian yang sudah dilaksanakan, Ibu Ilhan sudah menyampaikan tujuan di awal, kemudian identifikasi tadi menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, kemudian rencana aksinya juga disampaikan tadi. Bagaimana Pak Harrison menemukan dengan sendirinya solusi-solusi atas masalah yang Pak Harrison temui waktu observasi. Itu secara keseluruhan sudah sangat bagus Bu Ilhan. Catatan dari saya tidak banyak, cuma mungkin lebih mengurangi kata-kata yang misal atau kira-kira, karena Pak Harrison sudah melaksanakan, Bu Aini sudah melaksanakan, jadi tidak ada kata-kata kira-kira sudah apa yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu saja dari saya. Seluruhnya secara keseluruhan sudah sangat baik, dan saya apresiasi dari semangatnya Pak Harrison dan semangatnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sekian percakapan pasca observasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Haji, Pak Harrison bantuannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.